Di Yaman, di Arab sana nggak ada kok rambut Nabi dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dipindahkan dari satu masjid ke masjid yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, dari pesantren satu ke pesantren yang lain, dikelilingin seluruh Indonesia. Ada kiswah Rasulullah, yaitu kain penutup kubur Nabi. Oh, saudara-saudara, kalau di sana jangankan ini masuk ke kubur Nabi untuk mencium kiswahnya, ya, datang dekat pagarnya saja Anda sudah dibilang musyrik. Anda akan diusir, ditarik sama askar Saudi. Nggak mungkin. Hanya di Indonesia Anda bisa mencium kisah Nabi. Ini Somad itu pintar lagi cara menipu. Ya Tuhan, bangsa Indonesia ini sudah gampang ditipu. Somad. Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, dia lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini adalah proses yang pelan-pelan, tapi dikatakan oleh si Somad, model begitu. Ya lama-lama tambah ikut bodoh. Sama dengan cerita yang ditambah-tambah mengenai seorang yang pergi ke langit, naik buruk, kuda perempuan berwajah cantik. Ya, hanya dalam sekejap pergi dari Mekah ke Palestina, yang mestinya ditempuh dengan jet tempur itu kecepatan hampir 1,5 jam, ya, naik turunnya dengan pesawat itu lalu melesat ke langit dengan kecepatan yang luar biasa, tapi dipercaya terus sampai hari ini atas sebuah perintah agama, atas sebuah ajaran agama, atas sebuah ajaran yang dipercaya dan diperkirakan itu adalah dari Arab abad ke-7. Luar biasa, saudara-saudara, bagaimana berjalannya cerita itu, dan ditambahin dari waktu ke waktu. Ada lagi. Di sini kita punya kecil pedang yang di atas, diduga kuat peninggalan Dina Husain radhiyallahu taala anhu, beratnya 4,2 kg. Sarung pedangnya terbuat dari kulit kambing, kami dapatkan dari Yaman. Sedangkan pedang yang di bawah diduga kuat milik Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, kami dapat dari Yordan, beratnya 5,5 kg. Sarung pedangnya terbuat dari kulit unta. Pedang-pedang ini ujungnya terbelah dua, di antara fungsinya mematahkan pedang musuh, melemparkan pedang musuh, atau mencabik-cabik perut musuh. Jika kali ditusuk sekali kemudian diputar, langsung meninggal di tempat. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya para sahabat. Pedangnya 5,5 kg, dengan tamengnya dan terus dengan baju besinya. Semoga kita semua dapat barokahnya. Amin. Di sini kita punya koleksi pedang. Semoga kita dapat berkahnya. Jadi koleksi pedang yang dimiliki oleh Saudara Hasan, cucu kanjeng Hasan Hussein lah, apa sih semuanya gitu. Beratnya 4,5 kg. Jadi berat sekali membawa pedangnya itu. 4,5 kg. Berat sekali. Pantas saja itu cucu Nabi itu lehernya putus. Lehernya putus oleh Yazid, cucu dari Abu Sofyan, anak dari Muawiyah. 4,5 kg. Berat sekali. Jadi itu bercabang dua, ujungnya bercabang dua. Orang Jepang bikin samurai yang seringan-ringannya, tapi bisa melayang sekali tebas itu 5 kepala orang putus. Kenapa enggak samurai yang dikoleksi? Terus yang di bawah lagi itu ada pedangnya Khalid bin Walid. Itu adalah pedang yang mahal luar biasa. Ini cerita amat binasa, saudara-saudara. Dikembangkan cerita bohong. Tolong Ustadz Kiai dan juga yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Itu bocah masih kecil yang menerangkan tentang pedangnya
Sayyidina Husain. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Ngek. Pokoknya kalau belum pernah berbohong, jangan ngaku Habib. Dan syarat utama untuk menjadi umat mereka itu, ya harus bodoh. Walaupun otak Anda cerdas, walaupun pemahaman Anda itu, hafalan Anda bagus, syaratnya harus bodoh. Bodoh berjemaah lagi. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali sekali duduk. Wah, itu kalau hitungan Anda duduk sebagai orang TikToker, wah lama juga itu. Kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Habib Al-Attas. Dia mampu baca Yasin 90.000 kali. Ada yang mampu membaca 70.000 kali Al-Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ampun. Ya gaya bicara saya yang lambat ini, waduh, bagaimana saya bisa menyaingi Habib-Habib begitu, saudara? Udahlah. Maka pantas saja saya mundur dari agama itu. Nggak mampu saya mempercepat itu. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya Latif sebanyak 1000 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, 1000 kali. Itu tadi belum sampai 100 loh. Saya sudah ngos-ngosan. Waduh, memang harus kuat napas rupanya. Ya Latif, 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 ya Latif. Ampun. Ya Latif itu wahai yang lemah lembut, wahai yang lemah lembut. Untung aja bahasa Arab itu singkat. Kalau bahasa Indonesia, wahai yang lemah lembut, wahai yang lemah lembut, ya wahai yang lemah lembut 3, wahai yang lemah 4, wahai yang lemah lembut 5. Astagfirullahaladzim. Tuhan, ampunilah mereka atas kebohongannya itu, Tuhan. Itu. Ya ampun. Contoh itu mana? Mengikuti amalannya Muqaddam Tsani, Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali nafas bisa membaca subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca ya Latif satu nafas 7.000 kali. Habib Abdurrahman Entah mana yang benar. Bilang yang pertama 1000 untuk mengucapkan Latif ada ya. Tapi Habib yang kedua itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Latif itu 7.000 kali. 7.000 kali. 7.000 kali dalam satu napas. Oh, begini caranya ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya Latif 7.000 kali. Udah satu napas. Wah, memang otak saya yang nggak nyambung ya. Cara mengucapkannya itu loh. 7.000 kali umpama menghatamkan Quran. Habib Muhammad Maulid Dawireh 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat menghatamkan Al-Quran. Satu rakaat. Nah, 7.000 kali sepanjang malam. Anda tahu nggak? Kalau satu juz normalnya hafalan ini 2,5 jam. Satu juz. Nah, itu 30 juz. 30 kali 2,5 jam. Ya nggak mungkin untuk menghatamkan satu hari. Tapi hebatnya ini, anak kecil ini, umur 7 tahun, bisa menghatamkan Quran 7.000 kali. Ini saya nggak nyambung. Ya Habib bohong mau itu cara berbohong. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Habib Abu Bakar bin
bin Abdul Atas, 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ya ampun. Sekali duduk 90.000 kali Yasin. Ya ampun. Janganlah dibawa ke bangsa ini kebohongan-kebohongan itu, saudaraku. Sadarlah saudara, jangan lagi. Dasar imigran Yaman. Imigran Yaman itu adalah kebangkitan dalam ilmu tipu-tipu dan bohong. Saya tidak mengatakan Nabi Arab itu bohong. Enggak. Cucu-cucunya ini loh. Saya kira beliau dulu itu berbohongnya itu. Beliau naik kuda dalam semalam itu yang bernama Buruk itu. Tapi ditambah lagi oleh kebohongan cucu-cucunya ini. Lalu sampailah kepada kita ini. Lalu diceritakanlah Isra Mi'raj itu. Bohongnya sekian. Belum lagi bohong dari dalam Maulud Nabi. Bohong. Sama dengan cerita saya waktu masih kecil. Saya itu pintar juga cerita gondal gandul itu. Cerita gombal gampul itu. Saya pintar juga bohong dulu itu. Maklumlah anak-anak kecil yang dibohongin sama orang tua dan tetangga. Itu sudah bohong sekampung. Nah, karena bohong sekampung itu akhirnya dipercaya oleh saya yang waktu anak kecil. Dan memiliki imajinasi yang panjang sekali cerita. Maka bohongnya saya itu, saya sama anak kecil. Syahwat atau tidak syahwat? Sengaja atau tidak sengaja? Batal. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal. Kalau nggak syahwat tidak batal. Kalau kata Imam Ahmad, kalau saling memeluk batal. Kalau tidak batal. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat tidak batal. Kecuali yang satu. Kalau satu baru batal. California's metal recycling industry plays a huge role. Kalau bohong, tapi ya ini kiai yang sangat dihormati di NU loh. Dan kecanggihan kepandaian beliau ini luar biasa. Jadi Akil ini setiap tontonan acara beliau ini diikuti oleh banyak murid yang besar di Pulau Jawa itu. Apalagi kalau dia ke Kalimantan Selatan, kalau dia ke Sulawesi Selatan, apalagi kalau dia ke Lampung, ke Medan, kota-kota besar itu. Wah, cuman kalau ke Papua ya nggak dipercaya orang Papua, walaupun Anda anggap orang Papua itu kuno, nggak akan, saudara-saudara. Ternyata ya lebih primitif kota-kota yang bisa dibohongin sama Somad, sama Adi Hidayat. Kumat. Masa saya dibilang kumat? Ya enggak lah. Masa saya dibilang kumat? Enak aja. Dalam Injil Lukas pasal 24, 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan. Ini hantu yang datang. Gitu loh. Ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Tolong segaf. Ketua Rabitah Alawi, RA, Robitah Alawi, berkedudukan pusat di Jakarta. Tolong jangan berbicara tentang Injil. Itu wilayah saya, Pak. Nanti kalau Bapak ikut campur lagi, Bapak terlalu rakus. Bapak terlalu banyak nanti amplopnya. Apalagi kalau Bapak masuk gereja, aduh dah ketahuan sama jemaat Bapak. Nanti dikejar-kejar. Dikejar, Bapak dikejar. Dan Bapak kan cuma pakai sarung, pakai daster istrinya. Yang Bapak pakai itu. Ya ketangkap, digebukin cepat. Tolong jangan bicara ini. Apalagi nanti Bapak masuk gereja, dikawal sama pemuda gereja, nanti kelihatan sama jemaat Bapak. Kasihan Bapaknya. Kenapa saya kasihan? Nanti Bapak nggak bisa bohong lagi. Aduh. Nah, kalau meninggal kan sudah nggak bisa. Kalau saya bohong itu, saya masih dikasih visa Amerika, jadi bisa kabur ke Amerika. Bisa cepat saya. Atau saya ke Eropa. Kalau Bapak masuk Singapura aja nggak boleh. Ya ampun. Ketahuan lagi jenggot Bapak panjang. Udah. Dikiranya itu
untuk senar pancing jenggot Bapak. Tolong ya Bapak, segap, tolong jangan ngomongin Injil lagi, itu wilayah saya. Saya itu sengaja murtad ya dari agama itu ke agama yang baru itu untuk membicarakan itu, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Astagfirullahaladzim. Tolong jangan sering, jangan, aduh itu wilayah saya Pak, segaf. Bapak datang untuk bohong di sana. Segaf. Tega nian ya, segaf ini. Dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad rupanya in. Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya kebiasa keluarnya nih. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itu wujudnya. Gila-gila lah loh. Ustadz Somad ngomong begitu, Smith ngomong begono, Biprizik suruh tes DNA. Sama-sama bohong. Wih. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikanmu itu Tuhan, terima kasih. Aduh, bagaimana Anda bisa berdebat begini di di TikTokan itu, ya? Pokoknya terima kasih deh atas kebohongan demi kebohongan yang diciptakan oleh kalangan kalian itu. Allah itu, Muhammad itu insan. Allah itu sesuatu dalam angan-angan. Wujudnya Muhammad. 3 in 1. Waduh, ada lagi Ustadz kayak begini. Gila-gila lah loh, hei umat. Ya tapi yang namanya juga umat mayoritas. Kalah kita. Kita yang ibadah berdasarkan logika dan kebenaran. Bahkan kita tidak bisa percaya kalau ada pendeta kayak begitu. Ngomong 3 in 1. Orang ngomong Trinitas saja berantem. Tri tunggaling manungso kawulolan Gusti, apalagi Anda pakai bahasa Jawa. Nah kalau orang Kristen itu ya ke Inggrisan gitu, kalau Islam ya ke Arab-Araban. Jangan dicampur dengan manunggaling kawulolan Gusti. Oh, itu kan bahasa Jawa itu, walaupun sama aja. Ampun. Woi para mu'alaf, kayak nama, apalagi yang bisa kamu bohongin sekarang ini? Hah? Gimana saudara? Kebohongan apalagi yang bisa Anda ciptakan dari waktu ke waktu? Itukah agama katanya logika? Yang kata Nabi itu bilang, ad-dinu huwal aqladina liman la aqlalah. Agama itu akal. Tidak beragama orang yang nggak berakal, alias orang gila itu nggak punya agama. Tapi ya memang Nabi itu pernah 1 tahun gila, sampai dia ngemprutin kambing itu dikira istrinya, saking miringnya itu. Saya membaca hadis selama 1 tahun dia gila, sudah saya mundur teratur antara angan-angan saya bahwa agama itu akal. Tidak beragama orang yang nggak berakal. Tetapi beliau 1 tahun loh. Gilanisasinya itu. Tiga setengah tahun kemudian, Waraqah bin Naufal meninggal. Mati. Dan total putus wahyu itu. Karena wahyu-wahyu yang turun di Mekah itu adalah bisikan dari Waraqah bin Naufal. Termasuk di dalamnya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Khalaqal insana min 'alaq, iqra' warabbukal akram. 5 ayat pertama di dalam pertama kali turun itu didapat di Gua Hira. Lalu dibuat kamuflase cerita bahwa dia itu pernah ke gua itu. Kadang-kadang sebulan untuk menyepi di sana. Dan dia bawa bekal katanya. Bekal apa? Hanya dia sendiri. Nggak ada yang lain. Sebulan, saudara-saudara. Kadang-kadang 2 bulan, ini ditambah lagi nih, cerita tambahan lagi. Kadang-kadang 2 bulan beliau bersemedi. Sampai akhirnya 17 Ramadan. Turun wahyu pertama itu. Padahal itu adalah dari Warqa bin Naufal. Syair-syair. Demi kuda yang terengah-engah. Terengah-engah gitu kuda. Kok Tuhan pencipta langit dan bumi itu bersumpah dengan kuda yang terengah-engah? Kalau memang dia Tuhan, di dalam wahyu yang ditulis di dalam Alkitab, Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri, yaitu Zat yang Maha Tinggi, memberikan sumpah kepada manusia. Lah ini Tuhan bersumpah demi ciptaannya, demi kuda yang terengah-engah, dijadikan alat sumpah. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Demi tin, zaitun, waturi sinin, dan gunung Torsina, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang penuh keamanan, Mekah, dalam artinya Mekah. Sang pencipta langit dan bumi bersumpah dengan kota ini. Kenapa nggak dikatakan California? Gitu. Atau Jakarta lah, Jakarta. Untuk membohongi orang Indonesia. Gitu. Demi Jakarta yang aman. Yang aman bagi muslim, tapi nggak aman bagi minoritas. Demi kuda yang terengah-engah. Ini sumpah bohong gitu. Anda cari bahwa di dalam Alkitab itu Sang Hyang Widiwase itu bersumpah demi apa begitu? Nggak ada. Dia bersumpah kepada nenek moyangmu. Akulah dia. Akulah dia. Dengan dirinya. Jadi para penipu ini adalah cucunya yang mengaku cucu. Ada lagi ini, malah. Kebohongan ini demi kebohongan. Demi Tuhan dia sangat-sangat bohong. Kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Nah, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat Injil mengatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi, ya kambing-kambing juga harus dimurtadkan itu. Hanya dijaga itu kucing, jangan sampai hati-hati, jangan sampai jumpa misionaris, nanti dimurtadkan kucing itu, bahaya. Loh, oh my goodness. Bohong. Kucing, kambing, sapi itu Islam, Muslim. Tolong dijaga kambing, kucing, sapi itu dijaga, Pak. Nanti murtad, masuk Kristen. Bagi kami yang berotak, berpikir, woi nababan, dasar tukang tambal ban. Pantas saja kamu. Katanya ini dulu sekolahnya di Nomensen, Universitas Nomensen, di Medan sana. Si Arifin Nababan ini. Dia bersaksi bahwa nenek moyangnya itu, kakeknya itu adalah penginjil. Ibunya itu adalah pemberita Injil. Karena mamanya sering berbohong, nggak percaya Trinitas, masuk Islam, jadi mu'alaf. 2 kali dia debat dengan saya. Dia bilang, Yesus itu bawa pedang. Dia tidak membawa damai. Dia membawa keributan antara mertua dan anak menantu. Dan dia itu membawa pedang. Katanya. Saya dibohongin lagi waktu itu. Debat di Bandung.
Tapi ya jangan coba-coba kalau debat saya nggak ngamuk. Kalau saya itu paling nggak senang dibohongin. Enak aja. Dasar. Dibohongin sama Nababan ini. Ya ampun. Penciptaan Isa Al-Masih itu, yaitu dengan wa nafaha fi farjaha. Jadi Allah meniup ke vagina Maryam supaya terjadilah Isa Al-Masih itu. Jadi tugas Allah itu meniupkan di dalam vagina perempuan. Itu proses penciptaan Isa Al-Masih di dalam Quran. Jadi Allah itu kerjanya meniup vagina perempuan untuk menciptakan wa nafaha fi farjaha. Fi farjiha, di dalam lubang itunya perempuan. Maka terciptalah Isa Al-Masih itu. Itu di satu ayat. Di ayat yang lain, bohong lagi. Di dalam kandungan, katanya. Di satu ayat terjemahannya ya, lucu-lucu aja. Dan kami tiupkan roh kami. Jadi tanpa menggunakan kata vagina di situ. Itu di Quran surat keempat ayat 171. Di surat ke-66 ayat 12 beda lagi. Di mulut cucu-cucunya beda lagi. Di mulut Somad beda lagi. Somad pinter. Orang batu bara. Orang biasanya batu bata. Inilah batu bara. Aneh. Somad batu bara. Itu adalah sisa turunan Batak yang terselamatkan karena kakeknya masuk isi alam. Yang namanya batu bara itu kan Kristen semua. Ini Somad batu bara. Kalau di Arab itu batu hitam, sampai di Batak batu bara. Sampai di Jakarta batu bata. Bohong-bohong lalu. Masa bodoh. Tidak melalui kemaluan, lantas melalui apa? Nabi Muhammad SAW lahir tidak seperti manusia lainnya yang keluar dari kemaluan ibunya, melainkan beliau lahir dari perut ibunya yang mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Lalu saat itu posisi beliau terlihat dalam keadaan bersujud. Imam Nawawi Al-Bantani berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak dilahirkan melalui kemaluan, akan tetapi beliau dilahirkan melalui area yang dibuka, yang berada di atas farji dan di bawah pusar, dan menjadi rapat kembali. Jadi Nabi Arab itu, saudara-saudara, supaya ini kebohongan baru yang saya temukan, yang beredar di beranda YouTube saya, bahwa beliau tidak dilahirkan dari kemaluan perempuan, karena ternyata beliau itu adalah manusia suci teladan yang harus diikutin terus. Jadi beliau itu ada operasi sesar yang pertama kali yang dilakukan, yaitu lewat perutnya di atas kemaluan perempuan, dengan di bawah pusarnya itu ada lubang, dan disitulah beliau itu dilahirkan. Kemudian ditutup dengan seketika, cepat sekali seketikanya, dan ditemukan beliau itu dalam keadaan sujud. Itu ya sujud, jadi begitu lahir dia sujud begini, dia sujud begini, dia sujud. Kenapa kemaluannya nggak tegang 70 tahun Pak Kiai? Biar biar terkenal. Oh, beliau itu lahir dalam keadaan kemaluannya tegang 70 tahun. Padahal beliau itu hanya umur 62 tahun. 8 tahunnya kemana? Lemas. Kan beliau hanya punya umurnya hanya 62 tahun. Nah, kita membuat lagi cerita baru nih, cerita barunya saya, ya. Cerita barunya saya sudah menemukan Kanjeng Nabi itu lahir dalam keadaan
tegang 70 tahun. Dari kecil udah tegang duluan. Enak dong menjelaskannya. Apalagi dikatakan dalam satu hadis bahwa beliau itu ketika ditanya sudah sunat atau enggak, kan penasaran ini pengikutnya, apakah beliau disunat? Saya sudah disunat dalam kandungan ibu saya. Ujung kemaluannya itu kemana sekarang? Di sini tadi nggak diterangkan. Karena di dalam hadis beliau itu lahir sudah dalam keadaan sunat. Nah, ini video, dia lahir bukan dari kemaluan. Mungkin dia takut diungkit-ungkit oleh saya, lalu terciptalah cerita baru ini. Hadisnya siapa, begitu. Dari mana riwayatnya, gitu. Pokoknya tiba-tiba aja ada video yang seperti ini. Dengan suara yang sangat berwibawa sekali. Jadi gampang percaya itu. Waktu itu belum ada teknologi operasi sesar, itu belum ada. Ini langsung saudara-saudara. Ini Kanjeng ini lahir tanpa melalui kemaluan mamanya. Astagfirullahaladzim. Jadi benarlah asumsi saya bahwa syarat satu-satunya menjadi pengikut agama itu harus bodoh total. Maaf ya saudara-saudaraku di Bima. Satu-satunya syarat untuk menjadi pengikut agama itu. Dan harus mau dibohongin. Atau dibohongin atau membohongi seperti si Batubara tadi. Nanti dia punya waktu, dia panjang waktunya untuk bohongnya itu. Agar memperlihatkan kepada beliau. Betapa bohongnya. Nabi Arab. Diriku disenangkan. Oh lala, oh lala. Betapa senangnya hatiku. Karena para ustadku bohong. Dan bayangkan para habib bohong. Fakih Muqaddam bisa hafal Quran 1 rakaat 1 khatam Quran menjadi imam. Nambah lagi kebohongan ini. Saudara-saudara, marilah kita bohong secara nasional. Ini video-video saya itu dipotong-potong sama mereka. Itu di Zambal itu pemakaman terbatas sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Habib Musyayikh, karena terbatas itu kuburan di sana di Yaman itu, nah kubur itu ditimpa. Begitu menggali kubur, Habib Musyayikh lagi baca Quran, duduk di atas kursi emas. Jangan pindah ke tempat lain. Saya masih pakai kubur ini untuk baca Quran, duduk di atas kursi emas di dalam kubur itu. Wih, kalau ketemu Pendeta Saifuddin Ibrahim, saya nggak akan jadi penggali kubur selama-lamanya. Saya gebukin itu Habib gila itu yang lagi baca kitab gila. Saya ambil kursi emasnya, saya gebukin dia sampai hancur itu tulang belulangnya, dan saya bawa kursi emas itu, saya akan pretelin, potong satu-satu, emasnya saya jual ke pasar. Nggak mungkin, nggak bakal mungkin saya jadi penggali kubur lagi. Saya akan kaya raya. Saya akan kaya raya. Saya buang ini kalung emas ini. Ini hanya engkol kursi saya aja, kursi emas saya itu, ya. Ini segini. Saya bikin satu kalung panjang sebesar itu, gitu. Ini akan ada lagi gelangnya, rantainya itu yang gede lagi.
rantainya ini satu cincin saya nih, satu cincin. Di sini saya hitamin, batu hitam yang di salib saya ini. Saya kabur. Nggak bakal mau saya jadi tukang kubur. Kenapa saya ketemu dengan Syekh Habib Masayeh yang sedang duduk di atas dalam kuburnya itu sedang baca Quran. Sedang baca Quran, duduk di atas kursi emas. Saya akan ambil kursi itu, saudara-saudara. Dan nggak mungkin saya miskin. Nggak akan. Dan saya nggak akan nyerang ajaran itu, saudara-saudara. Saya diam aja. Orang sudah punya kursi emas. Aduh, saya nggak akan ngejek agama itu lagi. Nggak mau saya ejek agama itu. Saya akan terus beribadah. Sholat aja. Kalian boleh miskin, kalian susah, kalian boleh kekurangan makan. Saya akan tetap makan bersama para raja. Pesta. Abi kan dulu tukang gali kubur. Diam-diam aja. Inilah cerita tahayul yang ditambah-tambah dan makin lama makin duduk di atas kursi emas. Ini kursi saya nih. Nih, kursi saya nih, lihat nih. Ini warnanya hitam. Dan bagaimana Habib Masayih itu, dia duduk di atas kursi emas, lagi baca Quran. Itu mayat itu, yang sudah jadi tulang belulang itu, saya tendang, saya ambil kursi emas itu. Tolong saudara-saudara, apakah saudara percaya itu ya? Itu orang-orang yang cerita kayak begitu tuh, orang bipolar. Orang psikopat. Yang pintar cerita kayak begitu, pasti dia adalah seorang psikopat. Oh, saya sudah membaptis 45 orang dan semuanya itu jadi pendeta semua. Ini ada lagi, misalnya ada pendeta kayak begitu, itu pasti itu pendeta bipolar yang hampir mendekati psikopat. Dan dia pintar hanya cerita itu saja. Dia naik turun ke langit, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau mau menemui Anda, di kamar Anda bisa datang. Nggak perlu Anda naik ke langit sana, naik turun ke langit. Nggak perlu. Kalau saya seorang raja, saya nggak takut poligami. Raja, namanya juga Raja Salomo. Wanitanya 1000. Apakah Salomo hafal nggak nama istrinya itu? Satu persatu dari 1000 orang itu. Itu juga nggak perlu ditanyain. Namanya juga raja. Itu bukan nabi. Kalau Mr. M itu orang Arab, saya heran, apakah dari 30 wanita yang ditidurnya itu, dia hafal nggak? Karena dia punya 7 budak. Dari 30 wanita yang ditidurnya itu, hanya 23 orang yang dikawinin. Hanya 23 orang. Yang 11 orang yang dikasih kamar. Ya. Berarti ada 12 orang yang kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah itu, yang 12 orang itu datang dan pergi sesuka hatinya, lalu minjam ranjangnya Aisyah yang tidak terlalu dia tidak terlalu cemburu. Atau dengan Hafsah. Hafsah itu wanita pencemburu, maka kebongkar itu hubungan Kanjeng itu dengan Maria Kibti. Kebongkar oleh Hafsah. Karena dia mau mencicipi wanita Mesir itu,
putri dari Mukaukis, kiriman dari Mukaukis. Nah, dia tidurin itu, pembantunya itu. Belum lagi saya sudah mencatat klaim-klaim bohong dari Mbak Alwi ini, sudah. Kebanyakan bohongnya itu loh. Saya catat semua dari hasil investigasi saya di YouTube atau TikTok. Itu saya kumpulkan semua. Mungkin itu sebabnya saya ini dimusuhin oleh majelis itu. Orang sudah jelas istrinya banyak, wanita yang ditidurinya banyak, kok nggak nahan gitu. Tapi ngelihat Maria Kipti, wanita Mesir yang cantik itu, ya menurut cerita bahwa wanita Mesir juga itu sangat cantik. Anda tahu namanya Ratu Cleopatra? Itu kan cantik itu, wanita itu Ratu Cleopatra itu. Cantiknya minta ampun. Nah, Maria Kipti artinya Mesir, Misro dalam bahasa Arabnya juga, tetapi terkenal dengan Kipti zaman Nabi itu. Mesir itu ya nama terkenal setelah zaman-zaman baru itu. Tetapi Kairo, Al-Qahirah itu sudah nama sejak zaman Nabi. Tetapi ini adalah cerita bagaimana beliau tertarik dengan janda itu. Bukan janda, tetapi diperkirakan ya sudah bolong. Walaupun dia kakak beradik, datang hadiah dari Raja Mesir, ya pasti dicoblos dulu dong sama Raja Mesir. Nah, ini bekas saya. Dihadiahkan kepada Mr. M. Dan cantik. Dia mau ngawinin kakak beradik itu. Dikumpulkan dalam satu rumah tangga, kakak beradik. Tetapi ditegur sama Omar. Jangan ngumpulin kakak beradik, katanya. Kecuali kakaknya dulu meninggal, baru adiknya diambil. Itu boleh. Dan banyak sekali di dalam perjalanan kaum muslimin ini mewasiatkan kepada adiknya untuk ngawinin suaminya. Supaya anak dia itu disayangi sama adiknya nanti. Bukan wanita lain. Wih, hampir 1 jam nih ngobrol. Sudah 56 menit. Ini ngobrolin agama itu tuh nggak habis-habisnya. Dan lucu-lucunya itu loh. Memang sih lucunya ya di mulut saya, memang lucu sekali. Walaupun saya nggak memperlihatkan ketawa-ketawanya gitu, enggak. Tapi emang lucu. Oke, saudara-saudara, nanti kita tambahkan lagi di kesempatan yang lain. Tapi jangan lupa share dan subscribe video-video saya, bagikan. Dan buku itu 085388270696. Pesan kepada sekretaris saya, ya. Wow, banyak sekali. Lidah bibir dia itu antara berkat dengan kutuk itu menyatu di dalam mulut beliau. Dan beliau bilang, barang siapa yang memberikan saya, yaitu antara 2 selangkangannya itu, antara 2 pahanya itu, diberikan kepada aku. Dan pasti dia masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu memberikan kesempatan kepada beliau. Itu cabang 2 paha itu. Di bawah perut dikit, pas di bagian paha itu. Maka siapa saja wanita yang boleh dikawinin oleh beliau, itu surat Al-Ahzab ayat 50. Sebutin, anak perempuan dari saudara ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Itu boleh ditidurin sama beliau. Bahkan sampai kepada ada wanita yang memberikan dirinya bagi Nabi setelah hijrah.